Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Studio RR Official dimanapun kalian berada tentunya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rabbil alamin. Baik, langsung saja guys. Kita akan berbagi tips ya, bagaimana sih sebenarnya cara untuk menjadi YouTuber untuk pemula nih tentunya pasti ya. Karena ketika masih pemula itu kita butuh proses dan butuh ilmu juga untuk mencapai target. Baik teman-teman semuanya, di sini kita akan berbagi tips, kurang lebih ada 11 cara untuk menjadikan YouTuber ya pemula yang bisa kamu coba. Dan tentunya YouTuber itu pengembangannya cukup pesat ya teman-teman semuanya ya. Yang pertama kita itu harus pilih atau keruk konten YouTube. Yang pertama adalah memiliki konten yang spesifik ya dan fokus. Bahkan ada banyak sekali kategori konten yang bisa dibuat oleh seorang YouTuber ya. Ya, kamu bisa juga milih sesuai dengan apa yang kamu sukai. Pertama itu sesuai dengan bakatnya. Apa kreativitas kita ya, kegiatan kita. Dan ini suatu hal yang penting ya tentunya. Dan buatlah sesuatu topik yang menarik ya. Misalnya dengan fashion ya, atau musik, gaming ya, teknologi, dengan pendidikan lain sebagainya ya. Ada juga yang bisa dengan kesehatan ya, gaya hidup dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya adalah kita harus bisa menentukan atau bikin sesuatu yang lebih fokus kepada topik atau bidang-bidang yang bisa menjaring audiens ya. Selain itu juga kita bisa fokus belajar lebih dalam lagi untuk membuat suatu konten yang lebih berkualitas bagi audiens atau penontonnya. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki tujuan yang ingin kita capai. Karena menjadi YouTuber itu tentu ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Contoh misalnya mau punya banyak subscribe ya, atau mau banyak viewer ya, atau juga mau bisa juga kita untuk memonetisasi ya dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ya bisa kita mulai dengan mengatur target. Misal dalam waktu 1 minggu ya berapa sub ya, atau juga mencapai 5.000 mungkin, atau mungkin juga 10.000 ya. Ada juga yang menyusun target dengan terukur, bisa juga lebih semangat untuk membuat konten-konten dan dipromosikan karena sesuatu yang ingin kita capai karena adanya target ya. Dan serta merta untuk menyusun strategi serta penyampaian konten-konten ya, pesan yang lebih menuju target ya. Dan yang ketiga ada juga membuat perencanaan atau ide konten-konten tersebut. Ya, setelah tahu konten yang mau digarap, selanjutnya kita juga akan membuat perencanaan ide. Konten-konten apa saja yang seharusnya kita buat. Untuk membantu proses perencanaan tersebut ya, maka kita harus melakukan sesuatu hal yang mengenali target audiens. Yang pertama, siapa yang akan menonton video ini. Kemudian yang kedua, berapa umurnya. Dan yang ketiga, apa jenis pekerjaan mereka. Dan yang keempat, ada juga kenapa mereka menonton video ini. Dan yang kelima, jam berapa biasanya mereka menonton. Dari hal-hal pernyataan atau pertanyaan tersebut yang bisa membantu kamu untuk menentukan personalisasi audiens ya. Dengan tahu persona audiens ya, bisa untuk mempermudah proses penentuan konten.
cara yang menyampaikan konsep atau strategi promotion dan lain sebagainya. Kamu juga bisa melihat kompetitor ya dengan niche serupa untuk mencapai ide lalu terapkan prinsip ya, untuk membuat sesuatu konten yang topiknya mungkin sama, tapi sudut pandangnya juga tentunya berbeda. Dengan kualitas yang lebih baik mungkin ya, dengan konsep yang berbeda dan tentu dimodifikasi sebaik mungkin. Dan yang terakhir ada juga riset data kunci. Ini hal yang sangat penting ya sebagai YouTuber ya. Riset kata kunci. Untuk mencari ide ya, juga bisa dilakukan dengan riset atau kata kunci. Melihat topik yang lagi banyak viral ya, atau yang lagi banyak peminatnya, kamu juga bisa memakai beberapa tools atau untuk meriset kata kunci tersebut. Bisa juga menggunakan Google Trends ya, dan juga temukan berbagai tips dan trik ya untuk menjadi YouTuber sukses dengan cara membuat konten berkualitas. Dan yang keempat juga bisa membuat channel YouTube ya, karena itu penting ya. Ketika kita ingin jadi YouTuber, maka kita harus punya channel serta menyiapkan alat-alat untuk membuat konten. Mungkin bisa juga yang perlu kita beberapa kita siapkan ya. Yang pertama, kita juga harus belajar untuk menggunakan handphone untuk merekam, buat video-video ya. Selain itu juga jangan lupa untuk mengatur tempat-tempat pengambilan gambar atau video. Tentunya membuat sesuatu ide yang sangat menarik bagi penonton. Dan yang keenam, kita buatkan jadwal upload video. Ini penting sekali teman-teman ya, karena memang ya, sangat bisa membantu agar kita lebih konsisten untuk memproduksi konten tersebut. Ya, ada juga editing ya, kita juga perlu ya. Kalau kita baru mulai semuanya masih dilakukan sendiri, maka nggak perlu atau nggak usah memaksakan. Kita proses dari hal yang termudah untuk mengunggah video setiap hari. Itu juga bisa sangat melelahkan. Oleh karena itu kita mulai dari hal-hal ide atau bikin skrip ya, teks video, editing, sampai mempromosikan semuanya dikerjakan sendiri. Karena ini tahap awal tentunya. Kamu juga bisa mencoba untuk dijadwalkan mungkin per minggu ya. Misalnya setiap minggu mengunggah 1 video atau 2 video. Atau juga bisa lebih ya, bisa dalam 1 hari. Yang ketujuh ada juga produksi konten dan editing. Lah ini nanti untuk tahapan-tahapan selanjutnya ketika memang betul-betul kita sudah mulai tahapan-tahapan awal ini sudah terlewati. Kemudian mempromosikan video-video YouTube. Bisa juga melalui WhatsApp ya, melalui Facebook ya, melalui TikTok ya. Dan ini sangat-sangat penting sekali teman-teman. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah tadi tentukan sesuai dengan minat atau bakat kemampuan kita. Dan yang kedua, apa tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga, buatlah perencanaan atau ide konten. Dan yang keempat, membuat channel YouTube. Dan ini sudah tentunya pasti ya. Dan yang selanjutnya menyiapkan alat-alat atau peralatan untuk produksi rekaman. Selanjutnya kita juga harus menyusun jadwal upload video ke YouTube. Yang selanjutnya adalah produksi konten serta editing semaksimal mungkin. Dan yang selanjutnya mempromosikan video-video YouTube kita. Ya, dan yang selanjutnya ada bangun ya dengan audiens atau penonton ya, optimalisasi ya dengan SEO YouTube ya, serta lakukan analisis dan evaluasi dari setiap video-video kita. Mungkin itu teman-teman semuanya ya, yang ini terkhusus buat pemula tentunya ya.
karena kita ingin berbagi tips di sini. Semoga dengan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa untuk dicermati, dipahami, kemudian juga kita praktekkan. Terima kasih bila mana ada yang kurang paham ya, atau kurang dimengerti, atau mungkin ada juga tuh pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya juga, likes and komentarnya untuk pengembangan channel Studio RR Official. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.